Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasis Purnomo, NIM 0447668811. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan dengan soal seperti berikut ini. Anda seorang administrator pada perusahaan XYZ. Suatu ketika Anda ditugasi untuk membangun topologi jaringan pada gedung baru dengan cara sebagai berikut. 1. Menggunakan kelas C. 2. Perusahaan XYZ memiliki 5 divisi dan masing-masing divisi harus memiliki segmen network sendiri dan ada satu segmen digunakan sebagai hotspot publik. 3. Gunakan komputer pada masing-masing divisi tidak lebih dari 20 komputer. Buatlah network IP numbering plan untuk kebutuhan perusahaan XYZ. 1. Pilih network kelas C. 2. Tentukan berapa jumlah subnet yang ideal. 3. Buatlah tabel map pengalamatan IP yang digunakan sebagai bantuan dalam melakukan setting IP address. Oke, sebelumnya saya di sini sudah mencoba membuatnya. Saya coba jelaskan untuk yang sudah saya buat. Nomor 1, kita pilih network kelas C. Kelas C memiliki rentang IP dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Kita akan gunakan salah satu subnet privat dari kelas C, yaitu dengan network ID 192.168.10.0/24, subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk nomor 2, tentukan jumlah subnet yang ideal. Total segmen jaringan yang dibutuhkan yaitu dari soal 5 divisi dan 1 hotspot publik. Total 6 subnet yang kita butuhkan. Kita perlu membuat 6 subnet dari satu jaringan kelas C. 24 memiliki 256 alamat dari 0 sampai 255, dan kita akan melakukan subnetting. Untuk minimal subnetting agar bisa dapat langsung, kita pakai rumus 2 pangkat n lebih dari jumlah subnetting lebih dari 6, berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8, karena 8 sudah lebih dari 6, cukup untuk 6 subnetting. Artinya kita perlu pinjam 3 bit dari bagian host IP nya, maka subnet masknya menjadi /27 itu 255.255.255.224. awalnya subnet mask /24 alias 255.255.255.0. setelah pinjam 3 bit menjadi /24 ditambah 3 bit menjadi /27 alias 255.255.255.224. dengan subnet /27 kita punya 32 alamat. 30 alamat bisa dipakai, 2 lainnya untuk network dan broadcast. Jadi setiap divisi bisa punya maksimal 30 komputer. Sedangkan di sini dari soal jumlah pada masing-masing tidak lebih dari 20 komputer, cukup karena tiap divisi cuma punya kurang dari 20 komputer. Kemudian kita membuat box subnet. Oke, 256 dikurangi 224 menjadi 32, artinya setiap subnet memiliki 32 IP. Kita bagi menjadi seperti ini: subnet 192.168.0, kemudian 32, kemudian 64, kemudian 96, 128, 160, 192 dan 224. Karena di sini kita membutuhkan hanya 6, yaitu 5 divisi dan 1 hotspot, maka sisanya kita cadangkan, yaitu 192 dan 224.
Oke, kemudian kita masukkan ke tabel pengamatan IP. Di sini ada subnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4, divisi 5, dan hotspot. Untuk network IP nya kita tadi ambil di box subnet divisi 1 192.168.10.0, kemudian divisi 2 32, divisi 364, divisi 496, divisi 5128, hotspot 160. Oke, untuk network IP nya, untuk IP pertama, IP terakhir, IP broadcast, kita bisa menggunakan kalkulator subnet. Kita coba di sini network IP 192.168.10.0. kita masukkan di sini 192.168.10.0. di sini /29/27. Oke, kita coba hitung. Maka di sini akan muncul hasilnya. Ini network 192. Oke, di sini sudah dimasukkan. Kemudian untuk IP pertama ini ada host minimal 192.168.10.1. kita masukkan di sini. Oke, 192.168.10.1. kemudian host maksimal 192.168.10.30. Oke, 192.168.10.30. kemudian IP broadcastnya di sini 92.168.10.31, 92.168.10.31. Di sini jumlahnya adalah 30 alamat, karena yang satu untuk network IP dan satu untuk broadcast. Oke, kita lanjut ke yang divisi 2. Kita selain menggunakan kalkulator subnetting, kita juga bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, untuk kita lihat dari divisi 3 192.168.10.64. berarti kita untuk IP broadcast dari divisi 2 tinggal dikurangi saja 192.168.10.64 dikurangi 1 menjadi 192.168.10.63. kemudian untuk IP terakhirnya kita kurangi dari IP broadcast menjadi 192.168.10.62. Oke, untuk IP pertamanya berarti IP network IP ditambah 1 jadi 192.168.10.33. begitu juga divisi 3, kita lihat dari network IP divisi 4, IP broadcastnya kita kurangi 1 tadi network IP divisi 4 98.10.95. dan IP terakhirnya kita kurangi lagi 192.168.10.94. dan untuk IP pertama kita tambahkan 1 dari network IP divisi 3 nya 192.168.10.65. kemudian juga dari divisi 4 1
pertamanya 192.168.10.97. Lanjut revisi 5 192.168.10.1 berarti 160 dikurang 1 159, dan arti terakhirnya 192.168.10.158, dan arti pertamanya berarti 192.168.10.129. Oke, untuk yang paspornya berarti kita lihat dari sisa yang berikutnya 160 berarti berikutnya 192 kurang 1 191, berarti untuk ID broadcastnya 192.10.10.191. Oke, kemudian aplikasinya 192.168.10.190. Maaf, ini ada salah dari divisi 5 192 untuk IP pertamanya 192.168.10.129 ini. Oke, lanjut ke divisi 6 hotspot. Oke, maaf, untuk hotspot bukan divisi 6, untuk hotspot kita IP pertama 192.168.10.61. Kita coba cek lagi. Kita coba cek menggunakan kalkulator. Sini kita ganti titik 2. Di sini broadcast 92.168.10.63 benar. Nah, terus minimal arti pertama 192.168.10.33. Oke, kemudian maksimal 192.168.10.62. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan pada tugas 1 mata kuliah administrasi jaringan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menjelaskan praktek mengerjakan tugas 1 kali ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.